warung makan tradisional sekarang terhubung melalui platform digital wahyu.com. Bermula dari sepiring gagasan yang membantu para pemilik warung makan untuk keluar dari zona nyaman. 4 tahun sudah Wahyu melewati lika-liku perjalanan penuh makna. Mulai dari edukasi hingga digitalisasi demi bersaing seiring perkembangan zaman. Beradaptasi dari kerasnya perubahan. Dari menjangkau warung makan yang kini meluas hingga UMKM makanan. Agar makin banyak mimpi yang terwujudkan. Terima kasih kami ucapkan kepada setiap apresiasi dan setiap insan yang telah membantu Wahyu dalam mewujudkan setiap gebrakan. Ayo, tetap dukung Wahyu untuk menjangkau berbagai UMKM makanan di Indonesia. Selamat Harum Makna, selamat Hari UMKM Makanan Nasional. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dari program Rahasia Investasi Sukses. Kita bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber pebisnis yang luar biasa. Kita kupas apa nih rahasia suksesnya. Sudah hadir bersama saya ada teman saya juga nih, Bro Peter dari Wahyu. Oh, halo Bro Peter, apa kabar? He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo Bro Ruby, apa kabar? Thank you udah diundang ke acara yang keren ini. Thank you so much nih buat waktunya, biar buat sharing-sharing. Nah, Bro Peter, Yes. ini langsung straight to the point. Ya. Wahyu, apa ini Wahyu nih? Gue banyak lihat kan kuning-kuning ada tulisan Wahyu. Wahyu. Kalau Peter. Siap. Jadi Wahyu itu is a technology startup sebenarnya. Nah, teknologinya buat apa? Perusahaannya itu buat apa? Sebenarnya kita rangkul UMKM tradisional gitu, yang khususnya di bidang kuliner gitu ya. Karena apalagi semenjak pandemi banyak banget UMKM kuliner yang bermunculan ya, walaupun juga ada juga yang berguguran gitu ya. Tapi sebenarnya UMKM kuliner ini banyak banget yang sebenarnya bisa kita bantu gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Wahyu hadir untuk membantu para UMKM kuliner gitu. Nah, apa sih yang kita bantu? Yang kita bantu sebenarnya mulai dari ujung ke ujung nih, dari hulu ke hilirnya. Mulai dari mereka berbelanjanya, mereka udah nggak perlu repot lagi gitu ya. Sampai nanti ujungnya kita bantu mereka juga marketingin produk mereka juga. Yang kita pengennya si pengusaha UMKM kuliner ini mereka cuma masak aja deh gitu. Taunya cuma ngurusin produk deh. Sisanya operasional, marketing, bahkan nantinya finansial juga bisa kita support gitu. Jadi itulah Wahyu ada hadir buat para UMKM kuliner yang seperti kalian yang nonton-nonton ini udah nggak perlu repot lagi ya. Sisanya biar kita yang bantu gitu buat bisnis kalian semakin lebih maju. Asik. Tadi lu bilang ada sampai pendanaan juga. Betul. Ada juga tuh. Ya, jadi sebenarnya kita ngerti banget salah satu isu dari para UMKM kuliner ini adalah cash flow ya kan. Tunggu perputaran uangnya gitu ya, karena mungkin dana terbatas, tunggu ada pembayaran dari customer, kemudian mungkin juga ada pembayaran yang ada temponya. Nah, ini kan kasihan, membuat mereka jadi nggak bisa produktif gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang sebenarnya juga bisa kita bantu gitu, ketika kita bisa melihat wah ini padahal potensinya luar biasa gitu ya. UMKM ini sebenarnya kalau nggak kita bantu nanti kasihan juga bisa terhambat gitu ya produktivitasnya dan cash income-nya gitu. Nah, makanya kita bantu juga sebenarnya dari sisi itu juga. Bu Peter, kenapa sasaran lu UMKM? Apa yang membuat lu bisa ini nih arahnya ke target marketnya ke situ? Ya, memang kalau misalnya kita lihat di piramida pasti UMKM itu sektor yang paling besar gitu ya, dan memang paling potensi juga gitu. Dan terutama kan sebagai seorang pengusaha kan lihat problem, ya kan? Problem itu sebagai opportunity. Nah, problemnya UMKM ini banyak banget gitu. Mereka it's like a single fighter sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat UMKM apalagi home industry gitu ya, semuanya apapun dilakukan sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang
kita lihat kalau misalnya kita bantu, harusnya mereka bisa growing gitu ya, dan akhirnya kita jadi bisa sukses bareng gitu. Nah, UMKM kuliner ini kita lihat sebenarnya banyak sisi-sisi atau missing puzzle yang Wahyu bisa bantu gitu. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi ya kalau barang deh, supply aja gitu ya, mungkin mereka harus pergi ke grosir, harus pergi ke pasar, kemudian mereka harus luangin waktu untuk ada ongkos ke sana, harus angkat berat-berat gitu ya. Nah, pakai aplikasi Wahyu aja simple kok. Mau belanja apa? Mau belanja minyak goreng, mau belanja beras, mau belanja telur, udah tinggal pakai apps, nanti Wahyu antar gratis lagi gitu ke tempat mereka gitu. Jadi gratis. Jadi kita bikin mereka jadi lebih simple gitu. Nah, setiap pencatatan itu juga, setiap pembelian juga kan ada catatannya gitu. Jadi buat para UMKM kuliner ini yang mungkin biasanya suruh karyawannya beli, nggak perlu takut lagi, data-datanya semua ada gitu. Jadi data-datanya tercatat rapi gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi, aduh nanti belanja 5 kilo dibilangnya belanja 10 dikorupsi lah intinya gitu ya. Nah, makanya kita sih dengan teknologi yang kita berikan, kita memang pengen berikan kenyamanan dan kemudahan buat para brand owner UMKM kuliner ini. Nah, Bro Peter, udah berapa banyak nih UMKM yang terdaftar di Wahyu nih atau menggunakan aplikasi ini? Ya, yang terdaftar saat ini 17.000 member yang ada di Jabodetabek gitu. Jabodetabek. Kita baru masuk juga di Semarang dan Bandung juga. Tapi aimingnya lebih ke Jabodetabek dulu ya? Kita startnya di Jabodetabek. Tentunya kalau misalnya ditanya pengennya untuk tahun ini ya pasti di Jawa dan Bali. Gitu. Jawa dan Bali. Nah, Bu Peter, tadi kan bilang ongkos kirimnya gratis. Terus apa untungnya nih buat Wahyu? Apa untungnya buat Wahyu? Sebenarnya banyak ya, gitu. Maksudnya dalam arti setiap transaksi kan juga kita pasti ada margin yang kita ambil, gitu ya, untuk menutupi operasional, gitu ya. Dan kemudian kita juga lihat bahwa sebenarnya titik-titiknya mitra-mitranya kami itu juga sebenarnya bisa kita jadikan untuk titik di mana kita bisa mengenerate value juga gitu. Misalkan contoh ya, ada 17.000. Nah, artinya kan kita bisa 17.000 titik untuk bisa bekerja sama dengan brand gitu. Misalkan brand minuman, brand makanan gitu ya. Mereka bisa taruh iklan, mereka bisa bikin activation. Nah, dari hal-hal partnership atau activation seperti itu juga kita bisa lakukan gitu ya. Nah, kita dapat fee di sana, dan yang lebih menariknya lagi, mitra-mitranya kita juga dapat fee juga gitu, karena kita bantu mereka untuk mencarikan partner dan mereka akhirnya tinggal terima uang aja dari mitra-mitranya Wahyu gitu. Dapat other income lagi ya, mitra Wahyu. Other income lagi, betul. Ini contoh ya, misalkan ada beberapa titik kita yang mungkin tadinya cuma jualan makanan gitu ya, jualan minuman, ada yang jualan es krim gitu. Jadi kayak kita bawa partner yang jual supplier es krim yang juga butuh tempatnya mereka sebenarnya buat berjualan gitu. Nah, setiap transaksi dari penjualan es krim ya tentu si pemilik tempat juga dapat. Pemilik tempat dapat, ya. Wahyu juga dapat lah ya. Betul. Termasuk ini juga bukan cuma es krim, misalkan apalagi ya, kita bawa power bank gitu, power bank station, ya kan? Nah, tahu kan power bank station yang ada di mall-mall? Nah, itu kita taruh juga di dalam mitra-mitranya kita. Nah, setiap kali ada orang yang sewa, mitra-mitranya kita juga dapat keuntungan dari sana gitu. Nah, Wahyu juga dapat juga. Nah, jadi memang fokusnya kita adalah gimana nih ya bantu UMKM kuliner ini nggak cuma sekedar pemasukannya gitu-gitu aja, cuma dari jualan makanan, minuman, tapi juga punya potensi yang lain loh gitu. Keren banget nih Wahyu.
benar-benar jadi bermanfaat buat semuanya gitu kan ya. Betul, betul. Karena memang itu memang hal pertama dan terutama yang kita pikirkan sebenarnya. Apa sih yang bisa kita bantu mereka? Apa sih yang bisa kita support untuk mereka bisa lebih baik lagi gitu. Nah, jadi mindsetnya emang support, mindsetnya emang dukung mereka gitu ya. Nah, ketika kita dukung, ketika mereka bisa lebih baik dan akhirnya omset mereka naik, yang enak kan Wahyu juga sebenarnya gitu. Betul. Jadi makanya mindsetnya sih kita kasih impact gitu ya, beri dampak gitu ya sebesar-besarnya dan sampai akhirnya mereka bisa maju, dan ketika mereka maju yang senang Wahyu juga gitu. Yes, brand juga seneng ada jalur distribusinya. Betul, jalur distribusi yang baru lagi kan. Iya, baru lagi. Iya, yang mereka sebelumnya mungkin susah untuk masuk, yang sebelumnya mereka mungkin belum kepikiran juga ada juga gitu. So sekarang ada Wahyu nih yang bisa jadi jalur distribusi untuk para UMKM kuliner gitu. Wah, keren banget nih. Nah, pasti kan ada ini kan katanya tadi free ongkir tadi ya, free ongkir kalau ada pemesanan gitu. Berarti ada gudang di masing-masing wilayah dong. Yes, kita saat ini memang masih baru satu central warehouse doang sih gitu. Nah, satu central warehouse yang di dalamnya berbagai macam produk juga gitu. Ada produk yang kering gitu ya, seperti saus, sambal, minyak goreng, terus kemudian juga minuman gitu ya. Ada juga produk yang fresh kayak sayuran, kentang, telur gitu ya, yang fresh juga kita ada gitu ya. Kemudian kita juga ada produk yang frozen gitu, ada ayam beku, kemudian ada bebek beku, ada ya daging beku gitu ya, ikan. Jadi menarik sih, satu gudang yang dimana segala keperluan UMKM kuliner ada di dalam. Mantep sih. Ya. Kapan-kapan boleh nih Bro Ruby mampir ke gudangnya Wahyu. Daerah mana gudangnya, Bro? Daerah Dan Mogot, pergudangan, kawasan pergudangan. Oke. Yes. Tapi berarti rencana ke depannya bakal banyak gudang lagi karena kan satu sentral pasti kan cost-nya besar tuh kalau misalnya pergi kemana-mana gitu ya. Betul. Kita memang saat ini masih mempelajari sih kira-kira orderan mana atau demand mana yang cukup besar dan kira-kira bisa kita consider untuk ada warehouse atau hub untuk deliver ke outlet terdekat gitu. Nah, UMKM-nya ini kebanyakan yang kuliner only ya? Atau kedepannya ada juga yang lain? Kita lihat potensi kuliner masih sangat besar, terus juga kemudian memang hatinya gue di kuliner, dan memang sepertinya kita akan fokus di kuliner aja sih. Kuliner aja nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis ya? Masih banyak yang... Masih banyak banget. Ada datanya nggak sih berapa banyak UMKM, Bro? Sekarang 17.000 kan kalau yang udah gabung di Wahyu ya. Tapi sebenarnya data UMKM itu kalau kuliner ada berapa banyak? Wah, kalau makanan Jakarta aja brand yang terdaftar itu ratusan ribu sih, ratusan ribu ya. Berarti pangsa-pangsa masih luas ya. Itu yang terdaftar ya makanan ya, termasuk yang tendaan, yang warungan itu jauh lebih banyak lagi kan, gitu. Jadi ya jutaan harusnya. Nah, Bro, kadang kan UMKM juga kan gimana nih pendekatannya supaya mau nggak nih bergabung dibantu sama Wahyu? Kadang kan orang kadang dibantu kadang malu, gengsi dan lain-lain. Gimana nih cara Wahyu melakukan approach ke UMKM nih? Ya, pasti kalau dulu lebih susah jujur karena dulu kan orang nggak tahu Wahyu itu apa ya gitu. Orang juga bingung, ini belum ada juga pada saat itu kan yang seperti kita gitu ya, startup yang memang bantu supply untuk UMKM gitu. Pendekatan personal sih. Jadi caranya adalah kita ngerti apa yang mereka rasakan, kesakitnya mereka, susahnya mereka, dan ngerti apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi ketika kita datang ke mereka itu kita datang bawa solusi sih sebenarnya gitu. Jadi Bu, saya percaya nih Ibu pasti tadi pagi bangun jam 2 kan, tadi pagi bangun jam 3 kan. Kok tahu gak sih? Karena memang hampir semuanya kayak gitu. Mereka harus bangun pagi,
pergi ke pasar, siap-siap harus masak berbagai macam makanan gitu ya. Coba deh cek, pasti rata-rata juga paling lambat juga jam 4 pagi bangun gitu. Kalau nggak keburu pasti gitu. Jadi makanya kita bilang, udah deh Bu, Ibu kalau ada kita, bagian Ibu tuh cuma masak aja, biar nanti bahan baku kita yang ngurus gitu. Jadi apalagi kita bilang, Ibu bayangin kos Ibu harus ke pasar, kos Ibu harus bensin gitu ya, belum lagi repotnya. Nah itu kita gratis loh gitu, dan bahkan kita juga bantu mereka, kita kasih tahu sebenarnya kita nggak cuma sekedar jual beli doang, tapi kita datang memang bawa solusi dan bawa harapan. Kenapa dibilangnya harapan? Karena ya mereka tadinya berpikir hidup mereka gitu-gitu aja nih Bro Ruby gitu. Nah dengan adanya Wahyu kita bawa segudang harapan bahwa Bu, ya syukur-syukur Ibu bisa naik haji, ya kan, syukur-syukur Ibu bisa umroh, bisa kuliahin anak, bisa nikahin anak gitu ya. Nah lewat apa? Nah Wahyu bisa bantu untuk finansialnya gitu misalkan gitu ya. Jadi sesuatu yang mereka butuhin banget gitu. Nah ini juga dijamin harganya sesuai sama pasar ya Bu ya. Dia kan nggak usah ke pasar. Iya pasti. Pasti ya. Ya misalkan ya harga kita sama dari pasar pun mereka jadi tetap aja wah harga sama kok dan dianterin lagi kan. Gitu. Ya itu kan. Nah jarak pemesanan ke nganter berapa lama Bro? Jadi kita pesan hari ini antarnya besok sih. Oke, mantap lah, sesuai lah ya. Ya, jadi mereka tuh biasanya behaviornya pada saat warung tutup, tempat makan tutup, restoran tutup, baru mereka order tuh. Persiapan nih, besok kan mau masak ini gitu ya. Iya. Oh ini telur udah mau habis, oh ini sayur udah mau habis gitu. Oh. Jadi mereka juga bisa pilih jam pengantaran juga. Jadi mereka bisa pilih jam pengantaran pagi. Siapa tahu mereka butuh untuk catering pas siang ada orderan banyak gitu ya. Mereka bisa pilih jam pengantaran pagi atau ya jam standar pengantaran gitu ya. Dimana memang biasanya kita jalan dari gudangnya kita itu jam 4:30 pagi paling lambat gitu. Jadi jam 4:30 pagi udah keluar barang-barang mobil-mobil gitu ya untuk menuju ke titik tujuan gitu. Jadi 4:30 udah harus keluar nih dari gudang. Bu, gue mau nanya nih, kenapa UMKM? Kenapa nggak juga ibu-ibu? Ibu-ibu kan butuh belanja. Iya. Sebenarnya UMKM kan mikro, kecil, menengah ya. Jadi semuanya kita rangkul sih. Yang mulai dari yang mikro banget kayak warung nasi pinggir jalan sampai yang kecil gitu ya, yang memang mungkin sifatnya 2x3 gitu ya, udah di tempat permanen, sampai ya yang menengah gitu, yang di ruko juga kita support juga sebenarnya gitu. Jadi ibu rumah tangga nggak disupport Bu, ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga selama dia jualan online dan terdaftar di online platform kita juga support loh. Bisa. Jadi buat yang nonton ini punya usaha bikin kue, usaha jualan makanan gitu ya, catering dari rumah, bisa juga pakai Wahyu kok. Mantap, ini benar-benar solusi yang mantap nih. Iya. Penghematan biasa uang transport, iya tadi buat nabung buat kuliah anak. Benar. Ya. Karena kan kita bawa teknologi buat mereka jadi lebih mudah sebenarnya gitu. Jadi kayak misalkan ada apalagi ya fitur teknologi kita, pencatatan hutang misalkan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin tempat makannya ini di daerah pabrik atau kampus yang mereka mungkin sering diutangin gitu ya. Nah itu kita punya fitur pencatatan hutang dan fitur untuk mengingatkan hutangnya mereka gitu, hutang-hutangnya customer gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan kita dengerin dan akhirnya kita kasih solusi lewat aplikasi kita. Keren banget deh. Jadi kalau yang mau daftar ke Wahyu syaratnya apa nih, Bu Peter? Mau daftar gampang, tinggal ke wahyu.com aja, wahyo.com. Nah atau enggak boleh ke Instagramnya kita, wahyu.group. Nah wahyu.
grupnya GROUP, nanti DM aja, nanti pasti tim admin kita cepet banget balesnya. Mantap deh. Iya. Wahyu. Nah, ini sebenarnya Wahyu ini udah berapa lama sih, Bro? Sampai 17.000. Wahyu itu sebenarnya dari 2017 ya inisiasinya gitu. Tapi sebenarnya perusahaannya itu berdiri, PT-nya itu di 2018 gitu. Jadi 2022 ini kalau ngikut PT ya 4 tahun. Tapi kalau ngikut mulai dari kick off, coba-coba, mulai benar-benar dari nolnya itu ya di 2017. Berarti 5 tahun. 5 tahun, luar biasa. Udah 17.000. Bahkan ini growing terus nih, karena semua butuh kan nih. Yes, benar. Dan kita benar-benar pengen pengen jadi solusi yang pikiran mereka. Kalau misalnya UMKM kuliner, ya Wahyu aja deh yang ngurusin. UMKM kuliner mau sukses, udah gabung Wahyu aja deh gitu. So itu yang mindset yang kita mau ada di setiap para pemilik UMKM kuliner, khususnya yang punya semangat ingin maju dan naik kelas gitu. Karena kenapa dibilang gitu, Bro Ruby? Karena ternyata ada juga sih yang memang kita tawarin solusinya, yang nolak juga ada, Bro. Yang merasa udah deh saya juga cukup sekarang, yang penting cukup buat mereka sehari-hari gitu ya. Iya, padahal pengennya memang mereka yang penting mereka happy deh gitu. Padahal dibantu ya. Wah, Bro. Oke, Bro Peter, apa yang menjadi kunci sukses atau rahasia suksesnya nih dari Wahyu nih? Kunci sukses dari Wahyu, paling penting sih sebenarnya empati kali ya, gitu. Kuncinya sebenarnya empati. Empatinya artinya kita merasakan sakitnya mereka, kita merasakan sulitnya mereka, gitu, dan kita terpanggil untuk membantu mereka, gitu. Why-nya itu dapat sebenarnya, pasti Wahyu ada, gitu ya, karena memang gue lihat sendiri, gitu. Kebetulan nyokap gue itu pengusaha catering kan, gitu. Jadi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau memang nyokap gue harus bangun jam 3 pagi gitu ya, udah mulai masak di saat anaknya lagi enak-enak tidur, nyokap nih udah mulai kerja nih gitu. Sampai suatu saat nyokap bilang, aduh badan kok rasanya rontok, pegel-pegel, sakit gitu ya. Nah akhirnya timbul rasa empati, aduh kasihan juga ya, umur terus bertambah gitu ya, kerjaan tapi kok malah sepertinya malah makin berat ya kan. Nah dan empati itu timbul juga ketika pengusaha, apa yang dialami nyokap gue juga dialami sama pengusaha kuliner yang lain gitu. Nah dari sana akhirnya muncul keinginan untuk membantu gitu ya. Nah dan empati ini yang menjadi drive untuk gue nggak akan berhenti sampai mereka benar-benar terbantu gitu. Jadi mau ada badai menghadang, mau ada rintangan gitu ya, selama belum tercapai mimpinya, gue nggak akan berhenti karena gue tahu kenapa gue hadir lewat Wahyu gitu. Yes, luar biasa. Empati menjadi kekuatan ya, yang pasti juga memiliki manfaat buat banyak orang. Benar. Itulah sebabnya kenapa Wahyu aja dari awal kita mindsetnya itu. Makanya kenapa nama PT kita aja PT Wahyu Saluran Berkat. Benar. Ya karena memang ya kita pengen benar-benar jadi saluran berkat buat mereka yang membutuhkan gitu. Kita pengen menjadi harapan buat mereka yang tadinya bingung mencari harapan. Kita pengen jadi terang buat mereka yang mungkin bingung, tersesat gitu ya. Ini jalanin bisnis gimana nih gitu. Nah itu sih tujuannya kita. Wah, keren banget. Bu Peter, thank you so much. All the best buat Wahyu dan juga Bu Peter. Thank you so much sudah berbagi inspirasi. Nah, senang banget nih teman-teman kalau kita bisa ngobrol-ngobrol dan tercerahkan nih. Banyak insight-insight bagus tentunya supaya Indonesia lebih jaya lagi, lebih sukses. Dan juga literasi bagaimana literasi keuangan juga bisa. Ini kan ketika bisa hemat, nabung kan bisa
sekolahin anak lebih baik, punya kehidupan yang lebih baik dan lain-lain. Yes. Terima kasih Bro Peter dan juga terima kasih teman-teman. Bro Ruby udah dikasih kesempatan buat cerita mengenai Wahyu. Semoga yang nonton kalau misalnya kalian memang pengusaha UMKM kuliner, yuk gabung Wahyu. Thank you Bro Ruby. Gabung Wahyu. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. All the best. Bye-bye. All the best. Bye.